Kisah ini bermula di Universitas Angel. Salah satu mahasiswinya adalah gadis cantik yang mengenakan rok bernama Sanu. Ia memaki seseorang dengan sebutan idiot karena telah datang menjemputnya. Orang yang datang menjemputnya adalah kakak iparnya sendiri, Kinyi. Saat meninggalkan mobil, ia berkata bahwa ia merasa malu karena Kinyi datang menjemputnya, dan saat berjalan menuju kendaraan, ia menyebutnya tidak berguna sambil melemparkan tas ke arah kaki Kinyi. Kinyi menangkap tas tersebut dan dia membuka pintu mobil. Sanu memintanya untuk segera bergegas karena ia tidak ingin teman sekelasnya melihat mereka bersama. Ia memperingatkan kakak iparnya agar tidak menjemputnya di pintu masuk universitas lagi karena hal itu membuatnya malu. Ia bahkan berkomentar bahwa ia tidak mengerti bagaimana kakaknya bisa menikah dengan pria seperti Kinyi. Saat menyetir, Kinyi terlihat sangat gugup. Tangannya gemetar hebat saat mencengkeram kemudi dengan erat. Pada penghujung hari, mereka tiba di kediaman keluarga Chu, sebuah rumah mewah yang besar. Di dalam rumah, Nyonya Chu sedang memuji seorang pria muda bernama Minal yang menyebutkan bahwa ia baru saja lulus dari luar negeri. Nyonya Chu berkomentar bahwa seharusnya Kenan menikah dengannya, bukan dengan Kinyi. Minal bertanya tentang keberadaan Kenan karena ia belum melihatnya, dan Nyonya Chu menjawab bahwa dia sedang bekerja dan belum pulang. Minal kemudian bertanya tentang suami Kenan dan berkomentar bahwa ia mendengar pria itu pengangguran karena tidak bisa bicara. Nyonya Chu menjelaskan bahwa Kinyi pergi menjemput putri bungsunya. Ibu mertua itu meminta Kinyi untuk turun ke bawah menyambut tamu, mengatakan bahwa ia tidak seharusnya mengurung diri di kamar. Kinyi mengambil tas gadis itu tanpa bicara sepatah kata pun kepada siapapun dan langsung menuju kamarnya. Pada saat ini, Sanu memanggilnya dan bertanya apakah dia tuli karena tidak mendengar ibunya memanggil. Sambil mengeluh tentang kakak iparnya, ia mulai masuk ke dalam kamar Kinyi. Kinyi sedang bermeditasi hanya dengan mengenakan pakaian dalam, memancarkan energi yang luar biasa besar seolah-olah itu adalah kobaran api. Gadis itu merasa malu dan menyuruhnya berpakaian sambil menyebutnya mesum, tetapi Kinyi sama sekali tidak memedulikannya karena energi sedang mengalir di dalam dirinya. Meditasi tersebut memberinya lebih banyak energi yang ia serap dari tanaman dan benda-benda di sekitarnya. Ia perlahan membuka matanya untuk melihat apa yang sedang terjadi dan mengamati pusaran energi yang besar. Ini adalah teknik yang telah ia latih selama 10 tahun, dan sebagian dari latihannya mengharuskan dia tetap diam untuk fokus. Setelah 1 dekade, dalam keheningan, Kinyi akhirnya berhasil mengendalikan bola energi yang besar di tangannya. Ia merenungkan masa lalunya sejenak, mengingat bahwa sudah setahun sejak ia menjadi bagian dari keluarga Chu. Namun, ia belum mengucapkan satu kata pun. Saat ia mencoba berbicara, rahangnya terasa kaku. Ia sedikit melakukan pemanasan pada suaranya, seolah ada sesuatu di tenggorokannya yang mulai longgar. Merasa bangga telah mencapai apa yang ia inginkan selama sekian lama, ia merasa tidak perlu menderita lagi dan akhirnya bisa berbicara kembali. Tiba-tiba, pikirannya terinterupsi oleh teriakan keras yang memerintahkannya untuk segera turun ke bawah. Ibu mertuanya terus memanggil sampai Kinyi berpakaian dan turun ke aula. Tanaman yang sebelumnya menerima energinya mulai menunjukkan sesuatu yang aneh. Yang tadinya hampir mati, kini tiba-tiba mekar dan hidup kembali, memamerkan daun-daun yang baru. Ketika Kinyi sampai di aula, ibu mertuanya bertanya dengan keras apakah selain bisu, dia juga tuli. Di sana, ia berhadapan langsung dengan teman lama sekaligus mantan pengagum istrinya. Teman ini memperkenalkan dirinya sebagai Minal. Saat melihat Kinyi, ia menunjukkan ekspresi jahat seolah sedang merencanakan sesuatu. Kinyi tetap diam dan menyambut Minal. Namun saat berjabat tangan, Minal mengejeknya, mengatakan bahwa selain bodoh, Kinyi juga membutuhkan istrinya untuk bicara mewakilinya. Mantan pengagum itu terus mengatakan bahwa Kinyi hanya menikah karena kekayaan keluarga istrinya. Dengan mata yang penuh amarah dan kebencian, ia mengklaim bahwa Kinyi tidak layak untuk Kenan dan menawarkan sejumlah besar uang agar ia mau pergi. Setelah mengatakan itu, Minal tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa, yang membuatnya melompat ketakutan dan menunjukkan ekspresi ngeri. Kinyi meremas tangannya begitu kuat hingga hampir mematahkan jari-jarinya. Dengan ekspresi tenang, Kinyi bertanya apa yang sedang terjadi dan memperkenalkan dirinya. Ibu mertua dan adik iparnya sangat terkejut karena ini pertama kalinya ia berbicara dalam 10 tahun. Mereka bertanya apakah dia benar-benar berbicara. Teman istrinya, Minal, menjadi sangat gugup dan bertanya, apakah Kinyi bisa bicara? Berpura-pura tidak tahu. Sambil terus meremas tangannya, Kinyi bertanya mengapa dia tidak merasa malu karena telah berbohong kepada istrinya selama bertahun-tahun. Ibu mertuanya yang sangat gugup memohon agar dia melepaskannya, mengatakan bahwa dia menyakiti pria itu. Adik ipar Kenan sangat ketakutan melihat situasi tersebut. Pada saat itu, ponsel Sanu berdering dan ia melihat layar ponselnya dengan cemas. Saat ia mengangkatnya, ia menerima kabar mengejutkan yang membuatnya ketakutan. Polisi ingin menangkap kakaknya dan sudah berada di perusahaan tempat Kenan bekerja. Kinyi mendengar ini, mendekati ponsel tersebut, meraih tangan adik iparnya, dan bertanya apa yang terjadi pada Kenan, istrinya. Adik iparnya menjawab bahwa sesuatu terjadi pada kakaknya dan polisi berencana untuk menangkapnya. Bertekad untuk turun tangan, Kinyi berbalik dengan penuh keyakinan. Namun, ibu mertuanya berteriak memintanya kembali ke kamar dan jangan mempermalukan mereka lagi. Minal, dengan tangannya yang masih kesakitan, bertanya apa yang terjadi pada Kinyi. Sang ibu mulai menjelaskan bahwa sesuatu terjadi di perusahaan dan polisi mengepung tempat itu. Dengan rasa gugup dan menahan sakit, Minal mengatakan bahwa ia punya teman di kepolisian dan menyarankan agar ia dan sang ibu pergi ke perusahaan Putri Kenan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di perusahaan, seorang wanita yang sangat marah dengan wajah penuh bintik-bintik sedang berteriak bahwa pemilik perusahaan akan ditangkap. Kenan, istri Kinyi, tetap bersikap tegas saat mendengarkan ucapan wanita itu. Wanita itu mengeluh kepada Kenan karena menggunakan krim yang menurutnya menyebabkan ruam di kulitnya. Minal juga menyebutkan bahwa ia punya banyak teman di kantor polisi, termasuk
termasuk kepala polisi yang merupakan kolega pribadinya. Wanita itu meremehkan Minal dan berkomentar bahwa ia mengenal direktur polisi dan sepupunya adalah wali kota. Semua orang terkejut dengan informasi ini karena seseorang yang berpengaruh seperti itu bisa mempersulit situasi dengan sangat hebat. Minal yang ketakutan menunjukkan sikap pengecutnya dengan mengatakan bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa dan menyalahkan perusahaan Kenan atas masalah tersebut. Seseorang terdengar memanggil keluarga wali kota, dan itu adalah Kinyi yang meminta waktu 10 menit untuk mencoba membantu dengan penuh keyakinan. Ia berkata jika ia berhasil menyembuhkan wanita itu dan mengembalikan kulitnya ke kondisi semula dalam 10 menit, maka wanita itu harus membiarkan mereka sendiri. Kenan sangat terkejut karena ini pertama kalinya ia mendengar suaminya berbicara setelah sekian lama. Merasa cemburu dengan tindakan Kinyi yang kontras dengan sikap pengecutnya sendiri, Minal menjadi semakin gugup dan menyatakan bahwa Kinyi adalah aib bagi keluarga. Kenan, istri Kinyi, bertanya apa yang sedang dia lakukan, mengatakan bahwa dia lelah dengan situasi tersebut dan tidak ingin suaminya menimbulkan lebih banyak masalah bagi perusahaannya. Kinyi berbalik ke arah istrinya dan meyakinkannya bahwa sekarang keadaannya berbeda dan dia harus menjalankan perannya sebagai seorang suami. Sesekali Minal, yang masih terbakar rasa cemburu, mulai mengejek Kinyi. Kinyi mengumumkan di depan semua orang bahwa ia memiliki obat untuk masalah kulit keponakan wali kota. Karyawan perusahaan mulai mengejek Kinyi, menyebutnya sebagai oportunis yang menikah dengan keluarga kaya dan bertanya-tanya bagaimana pria konyol seperti itu bisa terlibat dengan bos mereka. Wanita yang mengeluh itu bertanya mengapa dia harus mempercayai pria itu. Kinyi menjawab bahwa jika ia gagal menyembuhkannya, ia akan menanggung semua konsekuensinya. Wanita itu setuju untuk mencoba pengobatan tersebut, namun memperingatkan bahwa ia akan bertindak kejam jika itu tidak berhasil. Istri Kinyi memintanya untuk berhenti karena hal ini bisa menyebabkan masalah lebih lanjut. Kinyi memegang tangannya untuk memberikan keyakinan dan memintanya mencarikan tanaman obat tradisional Tiongkok. Ia juga menjelaskan bahwa suhu internal wanita yang tinggi mungkin menjadi penyebab masalahnya dan bahwa mungkin pengobatan ini akan berhasil meskipun ada keraguan. Istrinya memutuskan untuk mengambil apa yang diminta suaminya. Minal mulai mengumpat, mengatakan bahwa Kinyi akan mendapat masalah besar karena hal ini. Sang protagonis berbalik kepada Minal dan berkata bahwa jika ia berhasil menyembuhkannya, ia sendiri yang akan bertanggung jawab, yang membuat Minal menjadi semakin geram karena merasa diremehkan oleh suami Kinyi. Pemilik perusahaan kembali dengan semua barang yang diminta, tetapi memperingatkan bahwa jika sesuatu yang buruk terjadi, keluarga Chu tidak akan terlibat, terutama dalam hal apapun yang berhubungan dengan menantu keluarga tersebut. Meskipun begitu, Kinyi mengambil bahan-bahannya, menggunakan kekuatannya untuk memanaskan air dengan energi dan menyiapkan ramuannya. Ia bukan lagi pria bisu seperti sebelumnya karena sekarang ia bisa berbicara dan menunjukkan kemampuan untuk melakukan banyak hal. Dengan ekspresi puas, Kinyi mengumumkan bahwa ramuan tersebut sudah siap. Ia mendekati gadis itu dengan senyum di wajahnya dan bertanya apakah ia boleh mengoleskan larutan tersebut ke ruamnya untuk mencoba memperbaikinya. Masalahnya, campuran itu memiliki tampilan yang menjijikan, memicu tawa di antara para karyawan. Keponakan wali kota yang curiga namun bertekad menjepit hidungnya dan mulai mengoleskan larutan tersebut ke wajahnya, meskipun hanya dalam jumlah kecil. Kinyi sambil tersenyum bergegas untuk mengoleskan lebih banyak campuran itu, yang secara nyata membuat gadis itu kesal. Ia berlari ke kamar mandi seolah-olah akan muntah. Minal dan karyawan lain mulai mengejek Kinyi, menyebutnya gila. Sementara itu, istrinya masih merasa ragu, bertanya-tanya apakah itu benar-benar akan berhasil. Tiba-tiba, sebuah jeritan terdengar dari kamar mandi wanita. Semua orang memperhatikan, dan ketika gadis itu keluar, wajahnya sudah benar-benar bersih seolah-olah karena keajaiban. Tidak ada tanda-tanda ruam lagi dan kulitnya terlihat mulus. Mereka yang meremehkan Kinyi terdiam, tidak mampu mempercayai apa yang mereka lihat. Kinyi menjelaskan bahwa masalahnya bukan pada produknya, tetapi suhu tubuh internal wanita itu sendiri yang hanya membutuhkan pengobatan antiinflamasi dan antipiretik agar lukanya hilang. Para karyawan masih tidak percaya, terkejut bahwa seseorang yang begitu diremehkan berhasil menyembuhkan kondisi tersebut. Istrinya bertanya bagaimana dia melakukannya. Keponakan wali kota menyebutkan bahwa pamannya menderita penyakit yang sangat serius dan menawarkan untuk membayar Kinyi 500.000 jika dia bisa menyembuhkannya. Kinyi menerima tanpa ragu, membuat istrinya terkejut. Ia berkata suaminya gila karena mengambil tanggung jawab seperti itu dan tidak seharusnya mengobati orang sakit karena ia bukan dokter. Dengan senyum di wajahnya, Kinyi meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meskipun begitu, Kenan tetap khawatir dan memperingatkannya bahwa keluarganya tidak akan membantunya jika dia menyebabkan kematian seseorang. Dalam prosesnya, menyadari bahwa bahkan istrinya pun tidak mempercayai kemampuannya, Kinyi menundukkan kepala dan mulai pergi dari tempat itu. Istrinya dengan tidak sabar memanggil namanya lagi. Ia menarik napas dalam-dalam dan berjanji bahwa jika sesuatu berjalan salah, ia sendiri akan menangani masalah tersebut dan tidak akan menimbulkan masalah lebih lanjut bagi keluarga Chu. Saat malam tiba, mereka tiba di rumah sakit di kota Jianshan, tempat Liu, sang wali kota, sedang berbicara dengan dokter. Dokter menginformasikan bahwa kondisi ayahnya kritis dan operasi akan sangat berisiko. Keponakan wali kota yang berdiri di samping Kinyi merasa cemas saat melihat pamannya sudah berada di rumah sakit. Liu menjelaskan bahwa kondisi ayahnya memburuk pagi itu dan dokter mengatakan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Sepupunya yang sangat terkesan memperkenalkan Kinyi sebagai spesialis pengobatan Tiongkok, menyarankan bahwa mungkin dia bisa membantu. Sepupu yang skeptis bertanya apakah Kinyi benar-benar seorang dokter, yang dijawab dengan afirmatif oleh Kinyi. Masih curiga, dia bertanya apakah Kinyi bisa menunjukkan ijazahnya. Kinyi mengakui bahwa ia tidak memiliki gelar, yang membuat sepupunya ngeri. Ia mulai berdebat, menyatakan bahwa ia tidak akan pernah membiarkan seseorang tanpa gelar untuk
mengobati ayahnya, membuat anggota keluarga yang lain terkejut. Keponakan yang hancur setelah mendengar ini meminta Qingyi untuk pergi. Pada saat itu, seorang perawat muncul di pintu berteriak bahwa tanda vital pasien sangat lemah dan bahwa semua orang harus segera pergi ke kamar. Dengan cemas, mereka semua bergegas ke kamar pasien. Liu takut kehilangan ayahnya dan bertanya kepada dokter apa yang sedang terjadi. Dokter menjawab bahwa ia sudah mencoba segalanya. Sepupunya terus mendesak agar Liu membiarkan sang protagonis membantu, tetapi Liu menjawab bahwa dia tidak akan pernah membiarkan seseorang tanpa lisensi medis mengobati ayahnya. Meski menunjukkan bahwa tanda vital pasien semakin melemah. Qingyi mengklaim dia bisa menyelamatkannya, tapi harus bertindak segera tanpa membuang waktu. Liu berteriak padanya untuk keluar dari sana. Qingyi kemudian menawarkan taruhan kepada wali kota Liu, tetapi sang wali kota membalas bahwa dia tidak tertarik dan bertanya apa yang bisa ia dapatkan dengan bertaruh pada orang seperti dia. Taruhannya sederhana. Jika Qingyi menyelamatkan pasien, dia hanya meminta permintaan maaf. Jika tidak, dia akan masuk penjara. Kedua sepupu menuntut Qingyi meninggalkan ruangan, menuduhnya gila karena mengatakan hal-hal seperti itu. Qingyi meyakinkan mereka bahwa mereka akan menyesalinya. Saat meninggalkan ruangan, ia melihat istrinya di koridor yang segera memarahinya, mengatakan bahwa dia bertindak seperti orang bodoh. Dengan ekspresi serius, dia terus mengatakan bahwa suaminya harus pulang dan berhenti mempermalukan diri sendiri. Suara mesin elektrokardiogram menarik perhatian Qingyi karena tanda vital pasien semakin melemah. Liu bertanya apa yang terjadi pada ayahnya, tetapi bahkan para dokter tidak dapat memahaminya. Dokter memerintahkan perawat untuk lari dan mengambil alat pacu jantung karena mesin menunjukkan jantung sang ayah telah berhenti. Dokter menyatakan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dengan sedih, ia menyampaikan belasungkawanya. Liu yang tidak percaya berlutut di samping ayahnya sambil menangis, menyesali bahwa dia tidak menjaga ayahnya dengan lebih baik atau menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Tiba-tiba, pintu terbuka lebar, menarik perhatian semua orang. Qingyi masuk dengan tekad untuk menyelamatkan pasien dan meminta semua orang untuk menyingkir, menegaskan masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Ia mengeluarkan beberapa jarum tipis dari mantelnya. 10 tahun yang lalu, teknik ini diajarkan kepada Qingyi oleh makhluk abadi. Ia mulai menyentuh dada pria yang sudah meninggal itu, memancarkan energi intens. Untuk menggunakan teknik tersebut sekarang, masuk akal mengapa ia tetap diam selama 10 tahun. Semuanya bermuara pada momen ini. Qingyi mulai memasukkan jarum-jarum bermuatan energi ke dalam dada pasien. Sebelum memasukkan yang terakhir, ia merenung bahwa 10 tahun kesabaran telah terbayar. Saat memasukkan jarum terakhir ke leher pasien, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pria itu mulai berdarah, tetapi ia kembali hidup. Seluruh keluarga merayakannya dengan lega saat pasien terbangun. Dokter yang tidak percaya bertanya bagaimana Qingyi berhasil mencapai prestasi seperti itu. Qingyi menyatakan bahwa ia telah menyelamatkan pasien tepat pada waktunya. Pria tua yang masih lemah itu meminta maaf kepada keponakannya karena telah membuatnya khawatir. Qingyi dengan senyum berbalik untuk pergi, meninggalkan keluarga di dalam ruangan. Tepat saat ia akan keluar, ia mendengar pria itu berlutut dan memanggil namanya. Berbalik, ia melihat wali kota mengakui bahwa dia telah menjadi orang yang kurang percaya dan seharusnya mempercayainya lebih awal. Meskipun segalanya, Qingyi telah menyelamatkan ayahnya. Qingyi menenangkan Liu, mengatakan ayahnya akan segera stabil dan membaik. Gadis itu juga meminta maaf dan berjanji akan mentransfer 500.000 yang dijanjikan, memintanya untuk mengirim nomor akunnya. Saat ia menutup pintu dan meninggalkan ruangan, Qingyi sekali lagi mendengar suara istrinya. Kali ini secara sarkastik memanggilnya, Dr. Ken yang hebat. Ia tidak menyadari istrinya ada di sana dan mulai menatapnya. Perlahan, istrinya mulai mengerti apa yang terjadi. Ia berkomentar bahwa itu hanyalah kebetulan dan Qingyi seharusnya tidak pernah mencoba hal seperti itu lagi. Ia bertanya gambaran seperti apa yang dimilikinya tentang dia, mengisyaratkan bahwa itu pasti gambaran yang buruk. Minal, mantan pengagum Kenan, memperhatikan semuanya dalam keheningan yang gugup, menyadari bahwa Qingyi berhasil melakukannya dengan baik. Pasangan itu pulang ke rumah larut malam. Ibu Qingyi bertanya kepada putrinya bagaimana keadaannya, apakah dia masih takut, dan apa yang sebenarnya terjadi. Qingyi mengamati percakapan antara keduanya saat Kenan menjawab bahwa semuanya baik-baik saja sekarang dan bahwa itu semua sudah berakhir. Ibu mertua, yang terkejut dengan nada tenang putrinya, beralih ke Qingyi dan mulai berteriak secara sarkastik, memerintahkannya untuk membersihkan rumah. Ia setuju. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Qingyi kembali ke kamar dan terkejut mendapati istrinya hanya mengenakan baju tidur, sedang melakukan peregangan dengan pose yang terinspirasi dari kelas di TV. Ia menyadari Kenan tampak sedang berlatih yoga. Sambil melakukan peregangan, ia berkomentar bahwa ia mendengar dari kakaknya bahwa suaminya berperilaku seperti orang mesum hari itu. Qingyi menjelaskan bahwa setelah menjemput kakaknya dari universitas, ia sedang berganti pakaian di kamarnya saat istrinya tidak sengaja membuka pintu dan melihatnya. Saat Qingyi memperhatikan Kenan melakukan peregangan dengan baju tidur tipis, ia merapikan kain di dekat dadanya, menarik perhatian suaminya. Kenan melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia tahu temperamen kakaknya dan percaya dia tidak melakukan apapun untuk mengganggunya. Ia juga menasihatinya agar tidak terlalu impulsif dan berterima kasih atas semua hal yang berjalan lancar hari itu, sesuatu yang jarang didengar. Sebelum selesai, ia memperingatkannya bahwa hari berikutnya mereka akan mengadakan pertemuan keluarga dan harus menghadiri makan malam. Saat fajar, tanpa fasad sebuah bangunan mewah yang disebut The Royal Hotel. Di dalam hotel, di restoran, seluruh keluarga Kenan berkumpul untuk reuni keluarga Chu tahunan yang pertama. Mereka saling menyapa satu sama lain. Ayah Kenan, Kine, merasa senang menyambut semua orang. Bibi Kenan, yang berpakaian elegan, mulai berbicara dengan nada menghina, bertanya kapan Kenan akan memiliki anak. Ia menjawab bahwa mereka belum siap dan tidak seharusnya terburu-buru. Sang bibi berkomentar bahwa memiliki anak saat masih muda adalah hal yang baik, sekaligus
sekaligus menyindir dengan mengatakan bahwa tidak seperti orang tertentu, menantunya tidak perlu dibiayai secara finansial oleh istrinya. Nyonya Chu tersenyum dan berkomentar bahwa menantunya bukanlah pria biasa, dan dia sangat senang karena dia memiliki pekerjaan pemerintah. Sementara itu, Qingyi terus menikmati jamuan makan di meja. Sang bibi terbatu pelan untuk menarik perhatian, dan Shen, menantu lainnya, berdiri untuk berpidato. Ia berterima kasih atas kesempatan untuk berada di reuni tersebut dan memberikan hadiah untuk sang paman. Sebuah kotak merah yang indah berisi barang porselen dari dinasti Yan yang dibeli seharga 330.000. Ayah Kenan terkesan dengan hadiah tersebut, menganggapnya sangat berharga. Namun, Qingyi merasakan energi yang tidak menyenangkan memancar dari benda tersebut dan mencurigai benda itu mungkin dikutuk. Sementara mertua Kenan memuji kemurahan hati Shen, Qingyi hampir tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Shen memanfaatkan momen tersebut untuk mengejek Qingyi, menyarankan agar dia seharusnya menyiapkan hadiah yang sama megahnya. Ia kemudian secara provokatif menyebutkan bahwa Qingyi menganggur dan bergantung secara finansial pada istrinya. Hal ini membuat istrinya gugup dan dia berkata tidak ada seorang pun yang boleh berbicara kepada suaminya seperti itu. Shen terus mengejek Qingyi yang berdiri dan menjelaskan bahwa ia sedang terburu-buru dan tidak sempat membawa apapun. Shen terkejut mendengar Qingyi berbicara, dan istri Shen berkomentar bahwa meskipun ia berbicara, dia tetap tidak berguna dan tidak mampu melakukan apapun. Dengan kecerdasan biasanya, Qingyi menanggapi bahwa apapun yang ia bawa, itu akan jauh lebih berharga daripada sesuatu yang palsu. Ketegangan memenuhi ruangan dan sang bibi mulai mengumpat. Shen dengan percaya diri mengklaim ia telah menghabiskan banyak uang untuk barang tersebut. Qingyi membalas bahwa tidak peduli berapa banyak uang yang ia habiskan, barang itu tetap saja barang tiruan. Shen yang tampak gugup menggebrak meja hingga menumpahkan gelasnya sambil berpikir bagaimana mungkin seseorang bisa mengetahui hal ini karena penjualnya telah menjamin keaslian porselen tersebut. Merasa ditantang, Qingyi menawarkan untuk membuktikan bahwa barang tersebut palsu. Sang ayah mertua memintanya untuk tetap diam, dan istrinya memarahinya, mengatakan bahwa dia bersikap kasar karena semua orang di sana adalah keluarga. Sang bibi terus memprovokasi Qingyi, mengklaim ia telah membuat tuduhan yang tidak berdasar. Qingyi bertanya apakah Shen akan mengakui porselen itu adalah replika, tetapi istrinya menyela, mengatakan bahwa itu tidak masalah karena itu adalah gestur rasa terima kasih dan makan malam keluarga tidak boleh berakhir dengan pertengkaran. Tiba-tiba, pintu terbuka dan sang wali kota memasuki ruangan, bertanya apa sebenarnya yang palsu. Ia ditemani oleh Minal. Shen terkejut dengan kehadiran wali kota dan mendekat untuk menyapanya. Wali kota mengangkat tangannya seolah ingin menjabat tangan Shen, tetapi mengabaikannya dan menyapa Qingyi dengan antusias, menunjukkan dirinya senang dan bersyukur melihatnya. Ia berkomentar bahwa ia tidak menyangka akan menemukannya di sana. Mereka baru saja mendiskusikan keaslian porselen tersebut. Wali kota setelah menerima barang itu memanggil ahli yang menyertainya untuk mengevaluasinya. Sang evaluator, seorang spesialis dalam keramik biru putih, memeriksa objek tersebut secara menyeluruh. Setelah analisis yang cermat, ia menyatakan bahwa desain dan warna tampak berasal dari dinasti Yuan, yang melegakan Shen yang menghabiskan banyak uang untuk barang itu. Namun, ia bertanya apakah evaluator percaya itu asli atau hanya salinan. Qingyi memperhatikan keraguan itu, mempertanyakan apakah objek tersebut benar-benar palsu. Evaluator tertawa, memberikan tepukan ramah di bahunya, dan mengatakan bahwa dia mengerti mengapa wali kota sangat menyukainya. Ia menjelaskan bahwa barang tersebut memang tiruan. Meskipun terlihat autentik dari jauh, barang itu kekurangan keanggunan dan kecanggihan barang asli. Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa porselen tersebut pernah dikubur bersama seseorang, menyerap banyak energi negatif yang membuatnya terkutuk. Ibu mertua Qingyi yang putus asa meminta suaminya untuk segera mencuci tangannya, sementara sang bibi memarahi Shen yang meminta maaf karena mengatakan dia tidak tahu. Evaluator memuji kualitas tiruannya namun menekankan bahwa mata yang berpengalaman dapat melihat pemalsuannya. Ia mengundang wali kota untuk minum teh, mengakhiri masalah tersebut sebelum pergi. Wali kota memanggil Qingyi sebagai tamu kehormatan dan menyebutkan bahwa ia memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya. Qingyi memberitahu keluarga istrinya bahwa mereka harus melanjutkan makan malam, berjanji untuk kembali segera setelah menyelesaikan pertemuannya dengan wali kota. Sang bibi yang mengubah nadanya berkomentar bahwa Qingyi benar-benar pasangan yang cocok, sementara ibu mertua tersenyum namun memilih untuk tetap diam demi menjaga reputasi. Qingyi melanjutkan percakapan dengan wali kota yang menyebutkan bahwa ayahnya sejak kembali ke rumah telah jatuh sakit lagi dalam beberapa bulan terakhir dan istrinya serta putranya juga jatuh sakit. Setelah mendengar ini, Qingyi memusatkan energinya dan meminta untuk memeriksa denyut nadi wali kota. Wali kota mengulurkan tangannya, dan seperti yang diharapkan, energi jahat dipadamkan oleh energi Qingyi. Wali kota bertanya apa yang sedang ia rasakan, tetapi Qingyi meyakinkannya, mengatakan bahwa ia tahu persis apa yang harus dilakukan dan akan pergi ke rumah wali kota setelah makan malam untuk menyelesaikan ini sekali untuk selamanya. Wali kota merasa lega mendengar ini dan mengatakan dia akan menunggunya sepanjang hari. Di akhir pertemuan, Qingyi menemani ayah mertuanya ke mobil dan memberitahu istri serta adik iparnya untuk pergi duluan bersamanya karena dia harus segera pergi. Mendengar ini, istrinya menanggapi dengan kasar. Semua orang pergi dengan mobil dan Qingyi mengambil ponselnya, mengatur GPS untuk melacak rute ke rumah wali kota yang jaraknya dekat. Ia berbelok ke kanan ke jalan yang sibuk dan mengikuti gang yang harus ia lewati untuk mencapai tujuan. Suara GPS menunjukkan hanya tersisa 50 meter, tetapi di jalan tersebut, Minal dan beberapa anak buah bersenjata menunggunya. Qingyi mengamati gang tersebut dan menyadari jumlah anak buah yang luar biasa banyak yang ditempatkan di sana, menghalangi jalan dengan senjata di tangan. Minal, mantan pengagum istrinya. Kim, cara satu-satunya bagimu untuk pergi adalah dengan membiarkan kami memotong tanganmu dengan tenang. Ejek pria itu dengan nada merendahkan. Kim bertanya dengan dingin apakah
dia sedang berbicara dengan pria sejati. Pria dengan ekspresi licik dan tatapan mengancam itu menanggapi bahwa Kim tidak perlu khawatir karena mereka akan menangani semuanya. Untuk memotivasi anak buahnya, Ming berteriak akan membayar 50.000 kepada siapapun yang berhasil memotong tangan Kim. Para antek bersenjata bergegas menyerangnya, namun Kim hanya tersenyum percaya diri. Dia memfokuskan energinya, dan aura yang kuat mulai menyelimuti tubuhnya. Dia melepaskan serangan dahsyat, menjatuhkan antek pertama hanya dengan satu tendangan telak. Kemudian dia berbalik ke arah yang lain, menghantam perutnya dengan keras hingga tersungkur ke tanah. Gerakannya begitu cepat dan presisi saat dia terus menumbangkan lawan-lawannya satu persatu. Setelah beberapa saat tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan, Kim bertanya apakah hanya itu kemampuan mereka. Wajah Min terdistorsi dalam keterkejutan, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin seseorang yang dulunya dianggap tidak berguna kini bisa menjadi begitu kuat? Dalam kepanikan, Min mencoba memproses apa yang terjadi. Kim memberikan isyarat provokatif untuk menantangnya bertarung, namun Min memilih kabur demi nyawanya sambil berteriak agar Kim tidak mendekat. Dengan semua masalah terselesaikan, Kim menghela napas dan melanjutkan perjalanannya menuju rumah wali kota yang searah dengan gang tersebut. Para antek tergeletak tak sadarkan diri di tanah saat matahari terbenam mewarnai langit. Kim akhirnya tiba di kediaman wali kota, sebuah mensyahnya megah. Dia menekan bel pintu dan menunggu sejenak sebelum dipersilakan masuk. Saat melangkah ke dalam, Kim merasakan energi negatif yang sangat pekat memancar dari tempat itu. Ketika wali kota membuka pintu, meski tampak senang, lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Sang wali kota mengundangnya masuk, namun Kim menyadari energi di dalam rumah itu sangat padat, jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Tiba-tiba, teriakan keras menggema dari dalam rumah. Kedua pria itu berlari menyusuri lorong dan sang wali kota segera membuka sebuah pintu. Khawatir akan kondisi istrinya, dia bertanya apakah putra mereka, Zia, memburuk lagi. Saat wali kota menolong istrinya yang ketakutan, Kim mengamati bocah itu, Zia, yang melayang di udara. Matanya tertuju sepenuhnya pada energi jahat yang mengeluarkan suara mirip ular derik. Energi tersebut begitu intens hingga mulai mengambil wujud fisik. Wali kota sangat ketakutan namun mencoba menenangkan mereka, bersumpah untuk menyelamatkan putranya. Monster itu menyadari kekuatan Kim mulai bergejolak. Matanya bersinar dengan kemarahan dan entitas itu mulai berbicara melalui tubuh bocah tersebut, memperingatkan agar tidak melawannya dan membiarkannya sendiri, mengulang kalimat yang sama dengan mengerikan. Namun, Kim yang penuh tekad bersiap untuk bertindak. Dengan gerakan cepat, dia melemparkan beberapa jarum akupunktur bermuatan energi yang menghantam tepat ke pusat energi jahat tersebut. Kilatan cahaya putih muncul saat jarum menghantam, dan energi itu mulai menghilang. Wali kota dan istrinya sangat khawatir pada putra mereka yang jatuh ke tempat tidur dalam keadaan sangat lelah. Kim memberitahu mereka untuk tidak mendekat karena energi itu masih ada di dalam tubuh bocah itu, dan ia harus mengeluarkannya untuk memurnikannya. Wali kota dan istrinya mulai sangat gugup, dan karena pengaruh energi tersebut, mereka mulai saling menghina. Istrinya menyebut Kim sebagai sampah, dan wali kota menyuruh semua orang diam saat dia menyadari bahwa mereka pun telah terkontaminasi oleh energi tersebut. Kim membuat tusukan kecil di ibu jarinya, memusatkan seluruh energinya, dan menempatkan jarum di dahi bocah itu. Bocah itu mulai berteriak saat energi gelap mulai membubung ke udara, mengambil bentuk yang sangat aneh. Kita bisa melihat bahwa itu adalah energi kegelapan murni. Energi Kim mengalir melalui tubuh bocah itu yang mulai melayang kembali saat dua energi saling beradu. Satu masuk dan memurnikan sementara yang lain keluar. Energi jahat terkumpul di atas tempat tidur. Kim mengisi 3 jarum dengan energi dan melemparkannya ke arah massa hitam tersebut untuk membuyarkannya. Dia memberitahu wali kota untuk tidak khawatir lagi dan sekarang dia hanya perlu menemukan sumber dari aura menyeramkan ini. Namun, wali kota tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud dengan aura. Kim mulai menyelidiki ruangan itu, bertanya apakah ada kejadian baru yang dialami keluarga atau jika mereka menerima hadiah. Menyadari tidak ada benda di ruangan itu yang memancarkan energi tersebut, dia menyimpulkan bahwa sumbernya pasti berada di bagian depan rumah. Dia menuju ke bagian depan rumah diikuti oleh wali kota. Sesampainya di pintu utama, Kim melihat bahwa di dalam sebuah patung terdapat batu kecil yang berisi energi jahat. Dia mengambil batu itu dari patung dan menunjukkannya kepada wali kota, mengatakan bahwa inilah sumber dari semua masalah. Namun, wali kota tidak percaya bahwa batu kecil sederhana bisa mempengaruhi mereka seperti itu. Kim menjelaskan bahwa aura jahat batu tersebut selalu bersentuhan dengan mereka setiap kali mereka masuk dan keluar rumah. Semakin sering mereka bersentuhan dengan energi jahat ini, maka mereka akan semakin terkontaminasi. Hal itu membuat mereka menjadi semakin mudah marah dan lemah. Istri wali kota berterima kasih kepada Kim karena telah menyelamatkan anaknya dan meminta maaf atas ucapannya tadi tentang dia. Kim tidak keberatan, dia hanya ingin anak itu sehat kembali. Wali kota sangat senang dan mengatakan akan meminta sopirnya untuk mengantar Kim pulang. Namun sebelumnya, dia mengejutkan Kim dengan sebuah tawaran. Apakah dia tertarik untuk membuka sebuah klinik? Kim mulai berpikir betapa hebatnya jika dia memiliki klinik medis sendiri. Wali kota berkata ingin membalas budi karena Kim telah menyelamatkan beberapa anggota keluarganya. Kim berterima kasih kepada wali kota dan mulai menuju ke mobil dengan perasaan sangat senang dengan ide tersebut. Dalam perjalanan pulang, malam mulai jatuh dan Kim berpikir bahwa dengan klinik tersebut, dia bisa menolong lebih banyak orang lagi. Jika orang tuanya bisa melihat apa yang dia lakukan sekarang, mereka pasti akan sangat bangga. Saat berjalan melewati pusat kota, Kim mengamati lampu jalanan dan sesuatu menarik perhatiannya hingga dia berteriak meminta sopir menghentikan mobil. Permintaan itu begitu mendadak sehingga sopir menginjak rem dengan kasar, menyebabkan seseorang terbentur kursi depan. Dengan sedikit kesal, sopir bertanya apakah mereka sudah sampai di tujuan. Kim berbalik dan melihat istrinya, namun tidak mengerti apa yang dilakukan sang istri di sana selarut itu. Dia bersembunyi, mengamati apa yang dilakukan istrinya,
yang juga menarik perhatian sang sopir. Sopir itu menyadari bahwa pemuda tersebut sedang melihat seorang wanita dan berkomentar bahwa wanita itu sangat cantik. Kita kemudian melihat wanita lain bersepatu hak tinggi dengan pakaian kulit ketat yang menarik perhatian banyak orang. Orang tersebut adalah sahabat Qin, dan mungkin pemuda itu terlalu berlebihan dengan mengira dia melakukan sesuatu yang salah. Qin dan temannya akhirnya bertemu, dan wanita berambut merah itu meminta maaf karena terlambat. Saat mereka mendekat, mereka berciuman dengan penuh gairah. Setelah menciumnya, Qin merasa sangat malu, namun wanita berambut merah itu tidak menyadarinya. Mulut Qin ternganga saat melihat apa yang terjadi, dan sang sopir pun sangat terkejut. Dia tidak bisa memahami situasi tersebut. Istrinya tampak sedang bermesraan dengan wanita lain. Di bawah cahaya lampu yang menerangi mereka berdua, kita melihat mereka berjalan menuju klub terdekat. Sopir itu tersenyum dan berkata pemuda itu punya selera bagus, namun Qin menjawab bahwa ini tidak seperti yang dia pikirkan. Dia menyadari teman istrinya membuat isyarat sangat aneh di balik bahunya ke arahnya saat mereka masuk ke tempat itu. Begitu masuk, mereka memesan anggur favorit dan mengatakan betapa mereka saling merindukan. Sambil bartender menyiapkan minuman, mereka duduk di bar. Qin berkomentar bahwa dia sedang mengalami banyak masalah di pekerjaan dan karena itu tidak bisa menemui temannya. Temannya berkata untuk tidak memikirkan hal buruk sekarang dan bersenang-senang saja. Mereka memutuskan untuk mabuk dan menikmati waktu bersama, bersulang dengan senyuman lebar di wajah mereka. Setelah beberapa lama, mereka telah menghabiskan beberapa botol dan terus minum. Sang teman berkata jika dia tidak butuh pernikahan kontrak, dia tidak akan berada di bawah tekanan sebesar ini. Kenny tampaknya mulai merasa mual karena terlalu banyak minum. Temannya merasa tidak enak dengan apa yang terjadi dan menawarkan minuman spesial. Dia meminumnya tanpa bertanya, namun temannya tidak meminumnya. Dia hanya memperhatikannya. Begitu dia selesai minum, dia pingsan dan temannya mengangkatnya ke bahunya. Keduanya berdiri dan mulai meninggalkan meja bar menuju tangga. Mereka menaiki lantai 2 gedung itu dengan susah payah. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Min yang masih terobsesi dengan Kenny. Dia berada di sebuah ruangan yang sangat besar. Dia mengangkat gadis itu dan membawanya ke tempat tidur merah dengan kamera yang mengarah ke sana. Sementara temannya mengawasi semuanya, Min meletakkan Kenny di tempat tidur dengan tatapan yang sangat licik dan berkata bahwa dia tidak bertanggung jawab atas apa yang akan dia lakukan. Sementara itu, gadis yang satunya lagi keluar dari ruangan dan mengunci pintu kamar di mana Kenny masih tak sadarkan diri di atas tempat tidur. Min mulai menyentuh pakaian dan tubuhnya. Sebuah bisikan kecil terdengar dari belakang ruangan saat Min mendekati Kenny. Tiba-tiba terdengar 3 ketukan di pintu yang menarik perhatian Min. Dengan gugup, dia bertanya siapa yang ada di balik pintu. Orang itu menjawab bahwa itu adalah layanan kamar. Min mengira itu mungkin minuman yang dipesan gadis tadi untuk mencegah hal buruk terjadi. Namun saat membuka pintu, dia melihat sosok yang tiba-tiba masuk dan mengejutkannya. Min tidak percaya siapa orang itu, sementara gadis satunya sudah pingsan di dekat pintu. Dia mulai mencari alasan, mengatakan bahwa Kenny mabuk dan dia hanya ingin menolongnya. Namun sebelum dia selesai menjelaskan, orang itu melemparnya dengan keras ke dinding. Benturannya begitu kuat hingga Min merasakan sakit dada yang hebat dan mulai berdarah. Penyusup itu, dengan suara gelap, bertanya kepada Min bagaimana dia ingin mati. Min mulai memohon ampun, berlutut di hadapan pria itu dan berjanji tidak akan muncul lagi di hidup mereka. Dia memohon pengampunan dan bahkan memanggilnya tuan yang murah hati. Pria itu memberitahu Min bahwa dia boleh berdiri dan pergi dari sana. Dengan penuh syukur, sang kriminal berjalan melewati pria itu dengan senyum palsu di wajahnya. Namun ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba Min berkata bahwa pria itu harus pergi ke neraka dan mengeluarkan sebilah pisau, mencoba menikamnya dari belakang. Namun, pria itu berhasil menghindari serangan tersebut. Pria itu berkata bahwa dia sudah memberi Min 2 kesempatan dan tidak akan ada lagi yang ketiga. Dia mengeluarkan sebatang jarum, mengisinya dengan energi, dan memberikan serangan presisi ke pinggul Min, tepat di area yang terasa seperti 2 telur yang pecah. Dia memarahi lawannya, mengatakan bahwa dia sendiri yang membawa petaka ini. Min jatuh ke tanah, menggeliat dan mulutnya berbusa menahan sakit. Kedua konspirator yang menjebak Kenny diusir dari kamar. Pria itu menutup pintu dan berkata merasa relief karena telah menemukan istrinya. Dengan ekspresi khawatir, dia mulai menyiapkan jarum dan duduk di samping istrinya. Dia membuat tusukan kecil di pergelangan tangannya dan mulai mentransfer energi. Mata Kenny mulai terbuka perlahan. Suaminya bertanya apakah dia sudah bangun dan bagaimana perasaannya. Gadis itu mulai menjawab namun menyadari seseorang telah mengutak-atik pakaiannya dan bertanya-tanya di mana dia. Dia segera merapikan pakaiannya dan menampar pria itu, memanggilnya mesum. Tertegun, pria itu berkata bahwa dia baru saja menyelamatkannya dan tidak mengerti mengapa dia dipukul. Namun Kenny tidak percaya bahwa dia telah diselamatkan. Dia mengira suaminya telah melakukan sesuatu yang buruk. Dia tidak percaya pada apapun dan terus memanggilnya mesum, mengatakan bahwa dia tidak mempercayainya lagi. Pria itu, tanpa ada kata-kata lagi yang bisa diucapkan, berdiri dengan perasaan kalah dan berkata terserah padanya ingin percaya atau tidak. Saat dia menutup pintu, Kenny terus mengumpat dan melemparkan benda-benda ke arah pintu. Pria itu merasa sangat buruk dengan situasi tersebut dan mulai melihat sekeliling ruangan. Kemudian, sebuah kamera video menarik perhatiannya. Dia menyadari ada kamera di atas tripod yang telah merekam semuanya. Pria itu pergi ke sebuah taman dekat hutan dan menerima telepon di ponselnya. Penelepon ingin tahu apakah ponsel itu miliknya. Dia mengenali suaranya sebagai Ling Onan, gadis yang jerawatnya sembuh berkat salep buatannya. Dia bertanya mengapa dia menelepon. Gadis itu berkata ingin membeli salep dalam jumlah besar dan akan lebih baik jika dia bisa meningkatkannya dengan menambahkan sesuatu untuk mencerahkan kulit. Pria itu menjadi sangat bersemangat dengan ide menjual produk tersebut dan ingin tahu berapa banyak botol yang dia inginkan agar bisa segera disiapkan. Ling Onan berkata dia ingin sekitar 200 botol dan akan memberikan deposit yang besar. Pria itu menyanggupinya tanpa masalah dan
dan berkata bahwa harganya tidak semahal yang dia bayangkan. Gadis itu berkata dia mendengar dari sepupunya bahwa mereka telah membuka klinik medis dan dia akan mensponsorinya. Pria itu sangat senang dan berterima kasih kepadanya. Di rumah keluarga Chu, jam menunjukkan pukul 1 pagi dan Kenny merasa takut karena dia sedang menunggu suaminya pulang. Dia merasa aneh karena suaminya pulang sangat terlambat. Suaminya pasti sangat marah karena dia salah paham dengan situasi sebelumnya. Namun kemudian dia mendengar pintu terbuka. Mereka bertemu di ruang tamu dan terdiam selama 1 menit. Pria itu mulai menuju ke kamar tidur dan istrinya bertanya mengapa dia pulang selambat itu dengan nada khawatir yang membuat suaminya terkejut. Ragu untuk menjawab, dia berkata bahwa dia ada pekerjaan dan istrinya segera memintanya untuk melupakan hal itu dan berpura-pura tidak menanyakan apapun. Menyadari betapa gugupnya sang istri, dia terus mengamatinya, menunggu istrinya mengatakan sesuatu. Tian mulai membicarakan tentang apa yang terjadi hari ini dan apa yang dia lakukan. Bertanya-tanya apa yang salah sampai dia harus minum begitu banyak. Merasa sangat sedih, dia berkata kemungkinan akan dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja. Kenny mulai menjelaskan situasinya, mengatakan bahwa Linga dan rekan kerjanya sering membicarakannya dengan semua orang. Salah satu manajer beberapa kali berbicara dengannya dan menyuruhnya untuk memundurkan diri. King mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa meskipun dia dipecat, semuanya akan baik-baik saja. Namun Kenny tidak bisa mengerti bagaimana semuanya bisa baik-baik saja tanpa pekerjaan atau bagaimana dia akan menafkahi keluarga. Lagi pula tidak mudah mencari pekerjaan baru. Saat dia berjalan untuk duduk, King mencoba memperjelas maksudnya dan mengingatkannya bagaimana di rumah sakit suaminya telah menyelamatkan ayah wali kota. Sebagai bentuk rasa syukur, wali kota menawarkan sebuah klinik kepadanya. Dia sudah menghasilkan sejumlah uang dengan mengobati orang-orang, dan jika istrinya bersedia, mereka berdua bisa mengelola klinik tersebut bersama-sama. Dia mengatakan hal ini sambil memegang secangkir teh. King Jien terkejut mendengar hal ini dan terkesima dengan cara suaminya menyampaikan ide tersebut. Pria itu melanjutkan bahwa akan butuh waktu untuk membuka klinik, dan dia ingin segera tidur. Dia kemudian mulai menaiki tangga menuju kamar tidur. King merasa bersyukur atas kata-kata penghiburan tersebut, dan sejujurnya dia juga ingin meminta maaf kepada suaminya. Keesokan paginya di rumah Chu, bel pintu berbunyi terus-menerus dan sebuah suara berteriak keras memanggil Kenan. Seorang gadis berada di depan rumah berteriak agar seseorang membuka pintu. King masih sangat lelah dari malam sebelumnya dan bahkan belum melepas pijamannya. Dari suaranya, dia sudah bisa membayangkan siapa yang berada di balik pintu itu. Dia membukanya, sudah tahu siapa orangnya, dan melihat seorang gadis berambut pendek dengan kacamata hitam yang sedang menunggu.